Alhamdulillahi Rabbil Alamin Ar-Rahmanir Rahim Maliki Yawmiddin Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in Ihdinas siratal mustaqim Dengan bacakan Ummul Kitab Suratul Fatihah. Semoga Allah memberkahi majlis duha kita pada hari ini, memberkahi usia, memberkahi rezeki yang kita dapatkan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ala hadiniyah wa likunyatin salihah. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin Ar-Rahmanir-Rahim Maliki Yawmiddin Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in Ihdinas siratal mustaqim Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi Rabbil Alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin, wa salatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu allazi la nabiyya ba'dahu, amma ba'd. Hadirin sekalian, kaum muslimin dan muslimat jamaah taklim duha Masjid Al-Iman, semoga Allah merahmati kita semua. Alhamdulillah, puji syukur kita hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas limpahan nikmat dan karunia-Nya. Wabil khusus di pagi ini kita masih diberikan nikmat hidup, nikmat sehat, nikmat semangat di dalam menuntut ilmu. Semoga ini menjadi kebaikan yang dibalas oleh Allah dengan balasan pahala yang berlipat ganda. Salawat dan salam tak lupa kita sampaikan kepada uswah hasanah kita, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga, para sahabat, keturunan dan juga umat beliau hingga akhir zaman. Pasal ke-6 dari bab akhlak dengan tema pembahasan tentang akhlak kasih sayang. Akhlak kasih sayang atau disebut dengan rahmah, ya. Seorang muslim adalah seorang yang penyayang, dan kasih sayang menjadi salah satu akhlaknya dalam kehidupan ini. Sebab sumber kasih sayang adalah yaitu jiwa yang suci, hubungan ruhiyah yang kuat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka hati ini, batin ini harus terkoneksi, ya, dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sarananya adalah zikrullah. Lisan kita basah dengan ucapan-ucapan zikrullah. Apakah bacaan tasbih, subhanallah, bacaan istighfar kepada Allah, bacaan takbir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, tahlil, mentauhidkan Allah, la ilaha illallah, bahkan selawat kepada nabinya, itu pun bagian daripada zikrullah. Dan tidak kalah pentingnya adalah amalan yang sangat dianjurkan oleh Rasulullah, yaitu kalimat hasbiyallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir, atau hasbiyallah, hasbunallah, dan seterusnya. Ini bukan hanya berkaitan dengan masalah rezeki, ya, baca hasbiyallah itu. Mungkin ada amalan-amalan kita yang kurang bagus di masa lalu, maka itu dicukupi oleh Allah dengan perbanyak bacaan hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Seorang muslim yang melakukan kebaikan dan beramal soleh, ya, menjauhi kejahatan, menghindari kerusakan, maka dia selalu berada dalam kesucian jiwa
dan kesehatan rohani. Siapapun yang keadaannya tetap demikian, maka rahmat atau kasih sayang tidak akan terlepas dari hatinya. Maka di dalam Al-Quran Allah katakan, summa kana minal ladina amanu wa tawasaw bis sabri wa tawasaw bil marhamah. Kalau dalam surah Al-Asr itu kan, wa tawasaw bis sabri wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabri. Nah di ayat lain ini tawasaw bis sabri wa tawasaw bil marhamah. Saling menasehati dalam soal kesabaran dan saling menasihati dalam soal kasih sayang. Jadi hak kita ketika ada kawan kita, tetangga kita, dia punya anak, kemudian kepada anaknya dia sangat galak, ya ingatkan, kasih sayang adalah akhlak yang utama dalam kehidupan seorang muslim. Kemudian mengamalkan sabda Nabi SAW, innama yarhamullahu min ibadihi ruhama. Allah hanya memberikan kasih sayang kepada hamba-hamba yang punya kasih sayang. Nah ini contoh-contohnya banyak sekali dalam hadis ini. Irhamu man fil ardi yarhamukullah man fis sama. Sayangilah apa yang ada di bumi, maka akan menyayangimu apa yang ada di langit. Orang yang kasih sayang itu yang rahim, ya. Malaikat di langit mendoakan, ya Allah irhamhu, ya Rabbana irhamhu, ya Allah kasih rahmat untuk orang ini. Doa malaikat pasti mustajab. Hadis lain, man la yarham la yurham, siapa yang tidak menyayangi maka tidak disayangi. La tunza'u rahmatu illa min syaqiyyin, tidaklah kasih sayang itu dicabut, ya, kecuali dari orang yang berbuat keji, ya, hatinya itu memang keras, ya. Makanya yang kita alami dalam hidup, apa yang dilakukan oleh orang tua kita di masa kecil, kekerasan, itu nggak bisa dilupakan, ya, sampai usia seperti ini 50 tahun ke atas masih ingat itu, ya, apapun yang menjadi kekerasan orang tua terhadap anak, selalu diingat itu. Masal mu'minina fi tawadduhim wa tarahumihim wa ta'atufihim kamasil jasadi idza ishtaka minhu 'udwun tada'a lahu sa'irul jasadi bis sahri wal huma. Perumpamaan orang beriman itu dalam kasih sayang dan rahmat dan empati bagaikan satu tubuh. Apabila salah satu anggota tubuh itu diberi sakit oleh Allah Subhanahu wa taala, maka mengeluhlah seluruh tubuh itu dengan apa? Sahri itu dengan tidak bisa tidurlah di waktu malam. Huma itu demam. Yang sakit gigi, tapi mata kita ikut menderita. Bahkan sampai terkena demam kita itu, panas, ya. Itulah orang beriman. Dan subhanallah, saya menyaksikan setiap ada bencana alam di kita ini di Indonesia, apakah di satu provinsi, beda provinsi itu, ya, ta'atuf kita sangat kuat. Nah, Cianjur ini yang kemarin terjadi lagi di Garut, ya. Garut dengan Tasik ini, Jawa Barat lagi, nah. Subhanallah, ya. Artinya umat Islam itu berbondong-bondong untuk memberikan donasi bantuan, ya. Saya langsung di WA, potong gaji, ya silahkan. Pulang ke lingkungan masjid, ngadain lagi, donasi lagi untuk gempa Cianjur, kan, ya. Kenapa? Karena kita kasihan, mereka orang Islam, ya. Bahkan ormas, LSM, ya. Nah kalau kita kaji secara hukum ini kan ada fikih, namanya fikih bencana alam, Pak. Saya lagi banyak baca soal itu tuh. Judulnya Fiqhul Kawaris wal Azamat. Fikih bencana dan situasi krisis.
Makanya ada yang bertanya ketika saya ngisi kajian tentang fikih itu, Ustadz, boleh nggak dana zakat itu disalurkan kepada orang yang terkena musibah gempa, bencana alam? Boleh, saya bilang. Karena orang kaya pun menjadi susah. Rumahnya mungkin runtuh, mobilnya juga tertimbun dengan puing-puing bangunan. Ada susah, jadi silakanlah ditunaikan zakat itu kepada orang yang terkena musibah. Ya. Makanya Muhammadiyah dalam Majelis Tarjih itu nulis tentang fikih kebencanaan. Fikih kebencanaan. Akhirnya NU juga dengan Bahsul Masailnya itu nulis. MUI juga nulis, sampai ulama-ulama dunia Islam ya harus memberikan jawaban secara hukum terkait hukum bencana alam ini, soal fikihnya. Nah, kita harus empati karena mukmin ini bagaikan satu tubuh. Jangankan sesama orang Indonesia ya, dengan umat Islam di belahan dunia lain pun kita harus ya senyawa ya, dengan Palestina, dengan Suriah ya, bahkan dengan Yaman ya, dengan Qatar pun hari ini dengan bangganya terhadap Islam. Silakan main bola di sini, kami fasilitasi apapun yang dibutuhkannya. Artinya kesanggupan secara pendanaan luar biasa, Pak. Makanya mungkin kesan para pemain dunia itu lebih dahsyat ketika berada di negara Qatar itu, negara kaya ya. Dimulai dengan tilawah, kemudian yang tilawah itu orang yang disabilitas ya, terus azan disalurkan ke stadion ya, kemudian waktu azan berhenti dulu bermainnya, diatur jadwalnya. Di berbagai sudut itu ada pengenalan tentang Islam. Islam itu rahmatan lil alamin. Yang selama ini kalian punya persepsi Islam itu ada radikal, Islam itu ekstremis, Islam itu teroris. Disinilah kami buktikan Islam adalah rahmatan lil alamin. Makanya sampai dia bilang, kalau kapten bola itu kan pakai label ya, itu kan LGBT itu simbolnya. Nggak boleh itu, nggak boleh ya. Nah, inilah izzatul Islam, kemuliaan Islam di situ. Harus berani bergaining. Kami buktikan kami adalah umat yang membawa rahmat bagi semesta alam, bukan cuma manusia, binatang, tumbuh-tumbuhan, lingkungan. Kami harus berkasih sayang kepada semuanya ya. Nah, kita sendiri ini kadang-kadang lupa ini, Pak ya. Kita ini hidup berjamaah. Syi'na am abaina. Modal jamaah itu adalah kasih sayang sesama anggota jamaah. Kasih sayang sama ahlu sunnah. Kita ini orang-orang sunni, mau itu labelnya istilahnya NU, Muhammadiyah, Persis, Jamaah Tabligh, Salafi Wahabi, ataupun apa saja. Jamaah kita ini jamaah manusia. Nggak ada kita itu take for granted, nggak ada kesalahan, maksum kayak Nabi, nggak ada jaminan. Setelah Nabi saja orang paling terbaik, sahabat, itu nggak maksum. Apalagi cuman kiai ustadz, ulama, dia tidak maksum. Makanya setiap komunitas muslim itu, Pak, dengan jamaah organisasinya, siap dikaji, siap diteliti, siap dikritisi. Jangan ketika disebut jamaahnya, kekurangannya dia lantas ya membela dengan taklid, ya, dengan buta. Itu salah. Biarkan orang lain meneliti, menyikapi apa kekurangannya. Ya. Karena sebuah jamaah itu bisa diteliti dengan 4 syaratnya. Yang pertama, dia punya referensi, buku-buku. Yang kedua, dia punya ahli, yaitu ulamanya. Ya kan? Ulamanya. Yang ketiga, dia punya metodologi. Punya metodologi.
punya cara, punya apa? Cara pandang hidup, ya. Cara pandang dalam hidup ini atau manhaj, ya. Kemudian yang keempat adalah pengikut. Maka biarkan orang lain membaca, meneliti. Anda itu luar biasa, ya, soal ibadahnya, soal hablum minallahnya. Tetapi Anda tidak ada kasih sayang kepada orang Islam. Wabil khusus orang Islam yang ada di luar jamaah kalian. Nah, ini harus dibenahi gitu loh. Karena itu dirasakan oleh kita, Pak. Kita angkat topi lah kalau soal ubudiyahnya, sholat jamaah ke masjid, nuntut ilmunya, mengajinya. Wah, luar biasa militan. Tapi Anda juga ada kekurangannya. Tapi jangan sampai hal-hal yang sifatnya masukan, ya, kritikan ini menjadi sesuatu yang menghilangkan kasih sayang. Itu tidak boleh, ya. Jadi kasih sayang meski pada hakikatnya adalah kelemah lembutan dalam hati, tetapi outputnya itu bisa dilihat oleh mata kepala kita. Apa buktinya? Dia menolong, dia menyumbangkan sebagian hartanya karena kasihan, dia punya kepedulian untuk meringankan beban orang lain. Nah, ini dimuat oleh Syekh Al-Jazairi dalam kitab ini, bab ini, yaitu hadis-hadis sahih. Contoh, hadis Imam Bukhari ini meriwayatkan dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu, dia berkata, dakhalna ma'a Rasulillah SAW ala Abi Yusufa al-Qain wa kana zi'ran li Ibrahim fa akhadha Rasulullah SAW Ibrahim waladahu wa qabbalahu wa syammahu summa dakhalna alaihi. Jadi Rasulullah itu punya anak laki-laki namanya Ibrahim. Ini hasil pernikahan beliau dengan Maria Al-Qibtiyah. Jadi wanita Kristen Koptik dari Mesir itu dinikahi oleh Nabi SAW dan punya anak satu laki-laki namanya Ibrahim. Itu meninggal di Madinah, masih kecil. Nah, ketika anak beliau ini sakit dan meninggal dunia, beliau itu mengecupnya, menciumnya, dan sampai menangis, ya, ketika memeluk jasadnya Ibrahim, ya, putra beliau. Kemudian Abdurrahman bin Auf masuk, ya Rasulullah, wa anta ya Rasulullah, kita nggak boleh nangis. Anda menangis ya Rasulullah ketika Ibrahim, ya, anak kesayanganmu itu meninggal dunia. Faqala ya Abdurrahman ya ibn al-Auf, innaha rahmatun. Saya nangis karena saya sayang, ya. Summa qala innal aina tadma, ya, mata ini mudah menangis karena emang kasihan, sayang sama anak saya ini Ibrahim. Wal qalba yahzan, hati ini sedih. Wala naqul illa ma yurdini ma yurdi rabbana, dan kita tidak boleh mengatakan kecuali yang Allah ridha kepada kita. Wa inna bi firaqika ya Ibrahim lamahzunun, sungguh berpisah denganmu wahai Ibrahim adalah kesedihan ya Rasulullah. Jadi jangan juga Pak kita sebagai suami, ya, anak umpamanya meninggal dunia, Allah ambil, yang nangis cuman ibunya aja. Kan gitu kalau di kampung, bapaknya mah wah, tegar banget gitu loh. Bahkan dia malu kalau nangis. Berarti dia tidak sama dengan Nabi. Nggak ada rasa kasih sayang di situ. Ya, nangis orang yang kita cintai karena meninggal dunia itu boleh. Yang tidak boleh itu nangis dengan cara yang sifatnya niyahah. Tahu niyahah apa? Nangis, dia lepas kontrol, kemudian meraung-raung. Nah, itulah yang tidak boleh. Ya. Yang kedua, Imam Bukhari juga meriwayatkan hadis dari Abu Hurairah anhu. Jadi, bainama rajulun yamshi fashtadda alaihi al-atashu fanazala bi'ran fashariba minha summa kharaja fa idha huwa bikalbin yalhas ya'kulu thara min al-atash faqala laqad balagha bihadha mislu alladhi balagha
bi famala khuffahu. Jadi orang itu haus, turunlah ke sumur Pak, diambil air untuk minum untuk dirinya. Udah naik ke atas, ngelihat anjing, seekor anjing itu lidahnya itu menjilati tanah. Dia langsung paham, wah ini anjing nih haus nih, sebagaimana saya tadi merasa haus. Dia cari akal, kalau tadi kan dia langsung minum di bawah gitu, pakai tangan. Akhirnya dia buka sepatunya, sepatu kulitnya, dia turun lagi ke sumur itu, diambil air dan diminumkan ke seekor anjing tersebut. Ya. Lalu apa yang terjadi Pak? Fasyakarallahu lahu faghfara lahu. Ya tentu hewan juga ada ungkapan apa ya? Syukur pada Allah. Faghfara lahu, dan Allah mengampuni bagi orang yang ngasih minum pada seekor anjing. Qalu ya Rasulullah wa inna lana fil bahaimi ajran. Ya Rasulullah, apakah kalau kita ngasih minum kepada binatang itu ada pahala? Apa jawaban Nabi? Fi kulli zati kabidin rotbatin ajrun. Setiap makhluk yang punya apa itu? Jantung kabid ya. Dan jantung itu basah, memang basah kan di dalam tubuh. Itu ada pahala. Bukan cuma anjing, ayam ada jantungnya. Apalagi yang ada jantungnya Pak? Kucing ada jantungnya. Tikus ada jantungnya. Ya. Kelinci ada jantungnya. Di bawah kelinci apa Pak? Ada jenis binatang kayak kelinci, marmut. Itu kabid semua. Kalau dikasih makan ke situ, ya itu ada pahala. Ya barangkali ada yang senang melihara ikan. Ikan dibikin Pak Rumah, dikasih makan tuh, bismillah. Bismillah, saya pengen dapat pahala dari ikan ini, ya. Itu ajrun kata Rasulullah, ada pahalanya. Kemudian kisah lagi dalam hadis ini, masih Sahih Bukhari ini Pak. Uzibat imra'atun fi hiratin habasatha. Ada seorang wanita sahabiyat itu disiksa oleh Allah dalam neraka dengan sebab menahan kucing sampai mati. Hatta matat. Fadakhalat fiha nar, maka masuklah dia si wanita ini ke dalam neraka. Wa qila laha la anta amtimiha wala saqaitiha hina habasat ha wala anti arsaltiha fa'akalat min khasyasil ardi. Kamu kena nyiksa kucing, gak dikasih makan, gak dikasih minum, mati. Inilah balasannya. Lihat Pak, ternyata bagi kita nih yang sepele-sepele gini ada ancaman dari Allah ini, ya. Kemudian contoh yang ketiga, Imam Al-Bukhari juga hadis nomor 709 dari Abu Qatadah, inni la adkhulu fis salati fa uridu italataha. Aku itu mengimami salat, ingin berlama-lama bacaannya. Fa asma'u buka as-sabi. Tiba-tiba aku mendengar tangisan anak kecil ya di belakang itu. Ibunya salat mungkin ya. Fa atajawwazu mimma a'lam min syiddati wajdi ummihi min bukai. Maka aku tidak jadi ya memperlama bacaan surah itu karena kasihan kepada ibu sang anak, ya. Yakin mungkin dia juga nggak khusyuk sholatnya Pak ya, sampai anaknya nangis gitu. Ini biasanya pas lagi tarawih nih, tarawih malam pertama, pada bawa anak itu ibu-ibu biasanya pada nangis. Nah imam jangan lama-lama bacaannya, udah ya, kasihan pada ibu dan anak yang menangis itu. Sampai ke tingkat itu ya. Kemudian yang keempat, diriwayatkan bahwa Imam Zainal Abidin Ali bin Husain, berarti ini cicitnya Rasulullah, sedang berjalan menuju masjid. Kemudian ada seorang yang memaki-makinya, sampai pembantunya itu bilang, wahai Tuhan, ini orang ini boleh nggak saya pukul? Kata Imam Zainal Abidin, jangan, kasihan, nggak boleh, biarkan saja dia memaki-maki saya.
Besok saya datengin. Apa kesalahan saya sehingga Anda itu emosi kepada saya? Silahkanlah, ungkapkan. Kalau memang itu harus dibalas-balas, silahkan. Sampai orang itu merasa malu, Pak. Jadi dia itu benci, dibalas dengan kasih sayang. Ya, jangan orang benci pada kita, kita balas dengan kebencian lagi. Ya, itu adalah perilaku yang salah. Kemudian salah satu bukti kasih sayang adalah masalah bantuan kita pada orang yang mendapatkan kesulitan. Kita bantu dengan meringankan bebannya. Orang yang butuh pakaian, kita berikan pakaian yang kita punya. Ya, manfaatkan. Orang yang sakit, kita jenguk. Ini adalah bukti kasih sayang. Meninggal dunia di antara kita, kita datang untuk takziah. Bahkan kita berikan sesuatu untuk meringankan bebannya. Ya, karena ada tahlil, mungkin ada takziah 3 hari, 3 malam. Bahkan ada yang seminggu, ya, 7 hari itu. Ini orang sedang berduka. Maka ringankan bebannya itu. Itulah bukti bahwa kita punya rasa kasih sayang. Nah, makanya terkait masalah musibah yang hari ini kita hadapi, merembet lagi ke Garut, merembet lagi kemana tuh angin tornado di Pekalongan, ya. Kita harus mengungkapkan empati dan kasih sayang kita. Bahkan bahasa ekstrim begini, ini kan masalah kemanusiaan. Orang Cianjur itu sempat nolak ketika ada bantuan dari non-muslim. Jangan, katanya, haram hukumnya kita terima. Kita kan orang Islam, kita nunggu bantuan dari orang Islam. Ini adalah masalah fikih. Apakah boleh kita terima hadiah, anggaplah hadiah bantuan gitu, pemberian, lantas kita mengharamkan gitu, kita tolak. Selama dia tidak mengajak kita kepada kebatilan, ya, dia kasih aja kepada kita. Kita tahu ini adalah NGO ataupun organisasi kemasyarakatan dan sosial bagi non-muslim. Kalau dia sebatas ngasih, ya kita terima. Tapi kalau seandainya dia itu memaksakan kita untuk masuk ke agamanya, itu jangan. Bahkan Pak, di Cianjur ini ada komunitas LGBT. Kalau itu saya yakin di sana banyak dan tumbuh. Karena saya pernah kunjungan ketika membahas tentang raperda HIV dan AIDS. Saya tanya langsung dengan dinas di sana, dinas pariwisatanya itu. Ya kami memang nggak boleh terlalu mencolok Pak, katanya. Karena kami mencolok untuk pencegahan, untuk menghilangkan praktek itu semua. Langsung ditegur itu oleh dunia internasional. Ya. Bahwa kami secara kebijakan dunia penyakit AIDS dan HIV itu bukan lagi sesuatu yang harus dimarginalkan, orang yang harus dibenci, enggak. Yang ada itu hanya pencegahan. Apakah akan hilang? Enggak akan hilang itu. Apa akan sembuh? Enggak akan sembuh. Tapi kita memfasilitasi, ini loh obatnya, ini loh pencegahannya, ini loh caranya aman. Nah di sana itu bebas, karena tempat wisata. Kalau itu dihabisin, berarti tidak ada pendapatan, atau berkuranglah pendapatan itu. Nah akhirnya kita secara agama ini kemaksiatan, dipelihara adalah semakin dosa, ya. Nah sampai mereka ngumpulin dana ini. Wah, banyak kawan-kawan kita yang satu komunitas ini kena musibah. Ayo kita kumpulin donasi, dibagi-bagi kepada masyarakat itu. Ini kan kerusakan moralitas. Kalau ini kan beda keyakinan, beda agama. Gimana kalau itu ada bantuan sosial? Ya terima. Yang penting jangan memaksakan kita untuk masuk dalam komunitas yang disebut dengan LGBT itu, ya, kelompok-kelompok gay itu, ya. Jadi ada hadis tentang Rasulullah itu menerima hadiah. Nabi menerima hadiah dari Raja Romawi, dari Raja Persia, diterima itu. Ini non muslim. Kemudian
ketika dikasih hadiah, Nabi nanya, ini sedekah, zakat, atau hadiah? Ini hadiah Rasulullah. Kalau hadiah saya bisa gunakan, tapi kalau zakat saya tidak akan bisa gunakan, karena itu hanya milik Allah. Nggak boleh Rasulullah itu nerima dana zakat, ya. Nah dari sini mungkin para habaib kalau tidak yakin itu cucu Rasulullah, maka jangan sekali-kali itu menerima dana zakat. Dan Rasulullah mengharamkan untuk dirinya dan keturunannya sampai hari kiamat. Hadiah boleh, ghanimah boleh. Selain itu maka Nabi tidak membolehkan bagi dirinya dan untuk keturunannya. Nah, yang terkait kenapa kita semangat berdonasi ketika musibah, ya. Karena tadi kita kasihan. Orang Cianjur itu orang Islam. Bahkan dinamakan dengan kota santri Cianjur itu. Tapi hari ini ya tidak hanya santri dan ustadz kiai, masjid-masjid banyak berselawatan setiap mau pengajian. Tapi ingat, di sana juga adalah tempat kemaksiatan. Sehingga ketika ada musibah dengan tinjauan kasih sayang, jangan langsung memvonis. Tuh, nah kebanyakan dosa orang sana itu. Akhirnya kan dikasih musibah gempa itu. Jangan. Quran itu melihat gempa, bencana alam, itu ada 3. Yang pertama, semata-mata itu kehendak Allah. Kehendak Allah, Allah menghendaki. Allah punya kehendak yang mutlak, tidak bisa dibatasi oleh makhluk. Maka kata Allah, hei bumi, ya, gempalah kamu. Terjadi gempa, sudah. Nggak ada kaitan dengan manusianya. Yang kedua adalah dengan sebab ulah tangan manusia. Telah nampak kerusakan di daratan dan di lautan dengan sebab ulah tangan manusia. Jadi ada sebab manusia merusak alam. Yang ketiga ini musibah yang bentuknya adalah karena dosa sosiologis, dosa masyarakat. Ada 3 ya. Jangan sampai wah itu mah karena orang Cianjur kebanyakan dosa dan maksiat. Kesian. Udah kena musibah dituduh lagi, ya, hal-hal yang negatif. Makanya sebagai muslim itu harus kasihan melihat orang yang terkena musibah. Bila itu terjadi pada saya, mungkin saya nggak sanggup menerimanya. Nah, makanya musibah itu dalam Al-Quran disebut sampai 75 kali ayatnya itu, 75. Maka lawannya musibah ini kan kata syukur, ya. Syukur itu kan ya berterima kasih pada Allah Subhanahu wa taala. Itu pun sama, ada 75. 75 tentang musibah, 75 sebagai lawannya, yaitu tentang ungkapan syukur pada Allah Subhanahu wa taala. Nah, maka musibah-musibah yang terjadi itu harus disambut dengan penuh kasih sayang oleh kita semua. Berikanlah bantuan yang terbaik semampunya kita, ya. Dan kalaupun ini banyak musibah, saya selalu mengingatkan berjamaah, ya, apa sih? Jangan cuma penanganan recovery saja. Tindakan preventif terhadap musibah itu harus kita lakukan. Allah sudah berikan jalan kepada kita semua. Istaghfiru rabbakum. Istaghfiru rabbakum, mohon ampun kepada Tuhanmu. Banyak yang baca istighfar, taubat sudah itu. Pasti akan dijaga oleh Allah alam ini. Jangan kau bahayakan hambaku yang selalu istighfar kepadaku. Ya. Nah ini kalau kita lihat surah Toha, Pak. Surah Toha itu kisahnya tentang Nabi Isa, ya, dan Siti Maryam. Di ujung itu halaman terakhir ada ayat, mungkin 5 ayat atau 6 ayat itu. Perhatikan ya Pak, musibah itu setiap tahunnya itu selalu di akhir tahun, di bulan Desember ini. Karena semakin kesana semakin dekat dengan puncaknya, yaitu tanggal 25 Desember. Mohon maaf nih, ini keyakinan kita ya, biarkanlah orang yang
punya keyakinan lain itu. Tapi ini Islam, Allah yang ngasih tahu. Wa qalu takhadha rahmanu walada. Wa qalu, mereka berkata, Allah yang maha pengasih itu punya anak. Dia punya anak. Yang menjadikan itu dia punya anak juga dia juga Allah gitu. Ayat berikutnya, laqad ji'tum syai'an idda. Laqad ji'tum syai'an idda, kata Allah. Sungguh kamu telah datang dengan sesuatu yang sangat aku murkai. Takadus samawati yatafattarna. Itu langit ingin terbelah. Gunung ingin meletus. Bumi ingin gempa. Karena Allah tidak suka dengan perilaku manusia di muka bumi yang mengatakan dengan sepakat, dengan meriah, Allah itu punya anak. Ini bukan dosa sepele ini. Kalau menyekutukan Allah dengan yang lain tanpa mengatakan Allah punya anak, beda Pak. Ya, dia ngaku Allah sebagai Tuhannya, kemudian kepada kekuatan lain dia menyembah juga. Itu beda cerita. Tapi ini kan kalimat tegas Allah itu punya anak. Ini menjadi akibat dahsyatnya tsunami di Aceh tahun 2006 ya Pak. Tanggal berapa terjadinya? Desember 24 atau 25? 24 ya, satu hari sebelum hari Natal itu. Ya, ini yang tidak disikapi oleh masyarakat Muslim kebanyakan, dan ayat ini mungkin belum tersentuh secara makna. Ini luar biasa. Jadi kita cuma berkacanya, ya Allah, ada apa lagi dengan bumi Indonesia yang sangat kami cintai ini? Ya, belum aja mungkin pemberitaannya, saya juga belum tahu, baru tahu tadi pas baca di berita itu 6, sekian terjadi gempa lagi di Garut. Ini kan lempengannya masih nyambung nih. Anjur Selatan kan semua itu. Terus nanti kemana lagi itu? Angin puting beliung di Pati kemarin. Kemudian di mana? Pekalongan. Belum banjir di mana-mana. Walillahi junudus samawati wal ardh. Allah punya tentara langit dan bumi. Hati-hati. Apa yang Allah tidak suka, jauhi. Tapi siapa yang menyadarkan manusia bahwa ini bahaya loh? Bahaya. Ya, saya selalu ada meeting di hotel di Purwakarta, Pak. Ketika Natal meriah juga dia bikin simbol-simbol itu semua. Maka kita harus, ya paling tidak di hati itu benci kita. Ya Allah, inilah yang Allah katakan dolin, kesesatan. Kesesatan yang abadi sampai hari kiamat, dan kalimatnya pun ada di penghujung surah Al-Fatihah. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdub. Maghdub itu Yahudi, ad-dhalin adalah Nasrani. Ini tafsirannya. Ya, itulah mungkin akibatnya yang menjadi bencana-bencana alam hari ini. Nah, kita kalau tidak menyentuh ke ayat ini, ya udah tinggal sibuk dengan ya recovery, penanggulangan, semuanya itu. Akhirnya kita donasi lagi, yaitu jelas bagus, ada pahala. Tetapi kan pangkal permasalahannya harus ditemukan. Ini loh, ustadz-ustadz sampaikan kepada jamaah, sampaikan kepada kaum muslimin, ini berbahaya. Makanya ketika di malam Natal ya, tahun baru itu, ini satu paket. Saya senang kalau masing-masing ngadain mabit, ngadain apa, istighosah, ya, etikaf. Itu bagus itu. Kenapa? Ini ada kebatilan yang dimeriahkan, sementara kita itu tidur lelap. Makanya ngadain lagi tuh, ya, mabit di Masjid Izzatul Islam, mabit di Masjid Al-Iman. Untuk apa? Untuk mengcounter musibah-musibah yang Allah timpahkan pada kita. Sekalipun kita ini mungkin sedikit lah dari kalangan orang Islam yang punya amalan seperti itu, ya. Oleh sebab itu kasihan dan rasa kasih sayang ini harus ada dalam diri kita, ya. Karena itulah bukti ihsannya
keimanan dan keislaman kita di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ketika sudah ihsan, maka iman Islam itu akan ngikut, ya, statusnya sebagai orang yang terbaik. Innallaha yuhibbul muhsinin. Allah mencintai orang-orang yang berbuat ihsan. Ya, makanya secara hukum fikih, kemarin saya ditanya waktu kajian di PT Denso, saya bilang boleh aja terima bantuan kemanusiaan dari non-muslim, apakah Hindu, Buddha, ada semua itu ngasih bantuan. Bahkan katanya ada komunitas LGBT ngasih bantuan juga, ya terima, yang penting dia tidak ngajak kita kepada komunitas maksiatnya gitu. Itulah Islam, ya. Itulah Islam, dan Nabi itu menerima hadiah dari berbagai kalangan, ya, termasuk tetangganya beragama Yahudi ngasih hadiah, Nabi terima. Bahkan ketika Nabi wafat, itu kenapa terlambat pemakamannya? Salah satunya adalah baju besinya itu masih digadaikan di tetangganya beragama Yahudi. Ya. Itu saja mungkin Bapak Ibu sekalian kajian kita pada duha kali ini, mudah-mudahan menambah wawasan kita dan ilmu yang luar biasa dari kitab Minhajul Muslim yang ditulis oleh Al-Ustaz Asy-Syaikh Abu Bakar Al-Jazairi rahimahullah. Semoga ini menjadi pahala dan sedekah jariyah buat beliau dengan ilmu yang bermanfaat. Baik, bila ada yang ingin ditambahkan, ditanyakan dari kajian ini, silakan Pak. Adakah? Ya, fadhal Pak Anggoro. Iya, iya. 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 Iya, jazakallahu khairan. Memang ada seorang tokoh LGBTQ ya dari Amerika itu mau datang ke Indonesia. Ya, ketika itu jelas misinya untuk merusak secara moralitas, tegas ya. MUI dan juga lembaga-lembaga ormas Islam harus kata dan satu sikap. Tidak mungkin Pak, orang punya ideologi, kemudian punya kegiatan sosial, lantas tidak on mission, nggak ada misi di situ, mustahil. Cuman kan ketika dalam kondisi emergency, orang itu butuh bantuan, maka secara hukum, siapapun yang memberikan bantuan tanpa syarat, bahwa dia menghormati sebagai manusia, itu boleh hukumnya, boleh. Cuman ketika sudah ketahuan dikaji oleh kita, ini bahaya karena dia adalah on mission, ada misinya, ya cegah. Kerusakan, karena kita juga masih sanggup. Insya Allah orang Islam, masjid-masjid di Jawa Barat masih sanggup untuk memberikan bantuan yang terbaik buat saudara kita di mana? Di Cianjur. Kalaupun Allah uji lagi belahan ya provinsi Jawa Barat yang lainnya, kabupaten lain atau kabupaten kota, kita masih semangat untuk memberikan yang terbaik karena Allah menjanjikan pahala yang terbaik juga untuk kita. Ya. Makanya orang Islamnya harus cepat punya apa istilahnya pemikiran sosial. Kalau nggak punya pemikiran sosial, Pak, ya udahlah orang lain yang memanfaatkan itu. Orang lain. Makanya alhamdulillah Ustadz Salim Afillah. Salim Afillah ini Pak, dia sebagai apa ya? Penasehat lah di Masjid Jogokarian di Jogja. Saya udah kunjungan sana, masjid sederhana Pak, bagusan Masjid Aliman lah ya. Tapi dia punya manajemen yang diakui oleh komunitas di Asia Tenggara Pak. Orang Malaysia sampai studi banding ke Jogokarian, Singapura datang ke sana. Ada apa dengan tata kelola masjid ini? Gitu.
punya kehebatan yang luar biasa. Nah, Ustadz Salim Afilah itu punya santri orang-orang dewasa, ya, namanya pesantren Merapi Merbabu. Langsung ketika musibah Cianjur dia terjunkan santrinya itu. Santri yang siap siaga untuk menangani bencana itu. Ngasih bantuan, ngasih arahan tentang agama. Jadi ini yang pas nih. Udah ngasih bantuan kemanusiaan, meringankan beban orang yang kena musibah, terus dibimbing dengan nilai-nilai Islam. Bapak Ibu, udah sholatnya boleh dijamak, jamak saja. Ustadz, ini hari Jumat kita mau Jumatan, nggak usah Jumatan, masjid kita juga nggak ada, runtuh masjidnya, udah sholat zuhur saja, jamak. Ustadz, kita wudhunya gimana ini? Tayamum. Lihat Pak, jadi itulah yang dibutuhkan oleh kaum muslimin di tempat-tempat bencana alam itu. Pernah di Bekasi kasih bantuan, ya Pak, udah sholat? Lah, saya sholat di mana kan gitu? Galakan, sholat di mana? Lihat itu, air masuk ke rumah saya katanya. Pak, nggak mesti suruh sujud, nggak mesti. Sebagaimana kita sujud ya ketika kondisi normal, Bapak wudhu saja, lihat kiblat kemana, masuk sholat waktu sholat udah masuk, udah Allahu Akbar senaka begini, tegak diri aja. Rukunya nunduk sedikit, sujudnya lebih nunduk lagi, udah selesai. Nah, ini butuh bimbingan. Makanya ketika dia itu datang tadi itu untuk meramaikan komunitas LGBT dan dia punya pendanaan yang luar biasa Pak ya. Ini kan memang masyarakat dunia Pak, proyeknya dunia ini. Tapi bagi kita ini tabu. Tabu kenapa? Ini agama kita melarang keras lah soal yang begini-begini. Ini kan umat Nabi Lut lah. Makanya sekalipun aspeknya itu beda ya. Kan yang memicu penyakit HIV itu adalah jenis laki dengan laki. Kalau jenis lesbi, perempuan dengan perempuan, tidak mengakibatkan tadi HIV itu. Ini kajian kesehatannya. Tetapi ini penyimpangan sungguhnya dari fitrah manusia. Agama kita ini adalah sesuatu yang harus ya dihindari, harus dimusnahkan, harus dihabisi gitu praktek ini. Ya paling tidak dia tidak merajalela. Paling tidak dia tidak mendominasi. Kalau kemunkaran sejak zaman Nabi juga ada, zaman kita apalagi. Cuman bagaimana dia tidak menjadi dominan. Itu yang harus kita lakukan, Pak. Ya, karena kemaksiatan yang dilakukan dengan sembunyi-sembunyi itu jauh lebih ringan dampaknya ketimbang kemaksiatan yang dimunculkan dan terang-terangan. Itu ada hadisnya namanya al-mujahirin. Beda al-mujahirin, dia nggak malu-malu lagi, Pak. Dan bangga dengan komunitas itu. Makanya untuk penyikapan ini utusan delegasi dari Amerika, ente mau ngapain ke sini? Ente siapa? Negara kami negara yang agamis, religius. Ini bertentangan dengan akidah kami. Mohon maaf. Makanya kita orang Islam harus kuat. Ya, alhamdulillah masjid-masjid juga memberikan bantuan ke Cianjur sampai lembaga-lembaga pendidikan Pak, SDIT, SMPIT, pesantren datang. Nanti saya yakin berlimpah ruah lah. Tinggal bagaimana di lapangan ini harus tepat sasaran dan diamankan oleh penegak hukum, oleh polisi, TNI. Sampai saya dapat info ketika sampai bantuan tuh, mohon maaf, habis Pak. Kalau nggak ada pengamanan yang ketat itu, karena mereka ngaku kami ini butuh, kami ini terdampak, ya akhirnya diambilin belum sampai ke tujuan itu. Ya. Nah itulah kadang-kadang musibah, kadang-kadang ya diambil kesempatannya oleh orang yang tidak bertanggung jawab. Saya kira itu kajian kita pada hari ini. Nanti kalau MUI itu mencegah, alhamdulillah Pak Anggora ya, karena saya yakin dia punya misi. Cukuplah kita yang membantu mereka semua untuk mengamankan akidah Islam kawan-kawan kita, sahabat kita yang ada di Cianjur sana itu. Baik, kita cukupkan sampai di sini. Mudah-mudahan bermanfaat kajian kita. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanahu bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta
Astaghfirullahaladzim wa akhiru da'wana. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.